negara penyiksa rakyat. Kelihatannya butuh energi yang banyak ikut bongkar pagar laut kemarin. Agak capek juga ini, agak luka kakinya. Waduh, ini ada bekas luka ini. Bekas luka ini. Wah. Oh, masih ada darahnya loh. Masih. Pak Said nggak takut, Pak? Apa di balik ini semua? Apakah jangan-jangan ini motif sakit hati? Atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya? Bagaimana suasana batinnya Pak Aguan hari-hari ini? Polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten yang membentang sepanjang 30,16 km mulai menemukan titik terang. Terlebih pasca dihujani kritik dan sorotan publik akibat ketidakjelasan kepemilikan pagar-pagar bambu tersebut. Belakangan diketahui pagar yang terpasang melintasi wilayah 16 desa di 6 kecamatan. Mulai dari Kronjo hingga Teluk Naga ini ternyata merupakan sebuah pembatas, di mana dalam investigasi pemerintah pusat terdapat sertifikat tanah yang diterbitkan. Pagar laut pun akhirnya dibongkar sejak Senin 18 Januari 2025. Karena dipastikan sertifikat di luar garis pantai apalagi dalam bentuk bukan tanah adalah cacat prosedur dan material. Personil TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta nelayan membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran tahap kedua ini melibatkan puluhan kapal, baik dari TNI Angkatan Laut, KKP dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP buntut dari polemik pagar laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Polemik pagar laut juga mendapat perhatian khusus dari Said Didu, mantan sekretaris BUMN periode 2005-2010. Bahkan dirinya sempat meluapkan emosi secara spontan manakala ikut mencabut pagar laut. Kalian boleh merampok negara penyiksa rakyat. Sobat saya Abraham Silaban, saya mencermati dan ikut mengamati kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Di balik ini semua, kita tahu ada satu figur yang disebut menjadi orang terdepan, menjadi dalam tanda kutip penyerang, striker, untuk membuka kotak Pandora persoalan yang sudah terjadi di sana, di mana sertifikasi laut yang pada akhirnya dicabut dan kemudian hari-hari ini akan diusut siapa-siapa saja yang tersangkut. Saya Abraham Silaban, saya akan berbincang dengan figur ini, figur yang menurut saya cukup sederhana, bahkan cukup lantang dan berani, dan cukup emosional dalam apa yang diperlihatkannya ketika ikut juga mencabut pagar laut. Sosok itu adalah Sekretaris BUMN 2005-2010 yang meninggalkan jabatannya hanya untuk menjadi dalam tanda kutip manusia merdeka. Said Didu. Saya ada di depan kediamannya
yang mana di depan kediamannya sebagai suatu resiko yang sudah diperjuangkannya, rumah pribadinya pun didemo oleh orang-orang yang tidak dikenal, oleh mereka-mereka yang disebutkan merasa terganggu dan terprovokasi atas apa yang dilakukannya, yang disebutkan ia sebagai dalam tanda kutip provokator. Tapi apa iya Said Didu adalah seorang provokator? Atau jangan-jangan ia adalah sosok aktor yang barangkali dibutuhkan untuk membuka tabir yang selama ini tak satu pun berani membukanya. Saya Abraham Silaban, eksklusif hari ini. Saya mengunjungi kediamannya dan saya akan membuka kepada Anda semua apa-apa saja yang bisa kita buka lewat skandal pagar laut yang ada di Pulau Tangerang. Saya sudah bertemu dengan sosok yang menjadi perbincangan publik belakangan ini. Pak Said, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih sudah menerima saya dan tim saya di kediaman di sini, Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana tidur hari-hari ini? Saya tidurnya makin nyenyak karena saya makin nyenyak karena saya lihat publik makin memihak untuk membela rakyat. Oke. Dan mungkin juga nyenyak karena kelihatannya butuh energi yang banyak untuk ikut bongkar pagar laut itu kemarin. Agak capek juga ini, agak luka kakinya di bawah. Oh, begitu juga nih, mana yang luka? Nah, ini luka nih. Waduh, ini ada bekas luka ini. Bekas luka ini. Wah. Kok masih ada darahnya loh? Masih. Aduh, kuku dan sebagainya. Ya. Ini luka karena apa? Luka karena ya karena sudah ada kerang yang menempel. Oke. Sudah ada semacam karang lah ya. Ya, kerang yang menempel di bambu. Kerang yang menempel Ya, di bambu-bambu ya, itu. ada. Jadi memang ekstra hati-hati ya di Betul, sana. Ya? hati-hati. Oke. Saya sempat mikir, Pak, jangan-jangan karena luka ini Bapak terlihat begitu meledak, begitu emosional ketika Bapak memegangi pagar bambu itu dan berteriak dengan bahasa-bahasa umpatan lah pasti ya. Ceritakan kepada saya, Pak, apa yang waktu itu ada dalam benak pikir Pak Said Didu? Dalam benak pikir saya adalah bahwa kok ada orang yang seserakah ini negeri ini yang didukung oleh pejabat negara yang hampir semua mulai dari atas sampai ke bawah. Karena saya ngalami betul, saya kan bergerak hampir setahun lalu dan sendiri. Setiap saya turun tuh dikejar oleh preman, dikejar oleh macam-macam. Yang benar, Pak. Ya, nah itu kan satu tutup-tutupi aja. Nah, dan preman itu hampir seluruh wilayah itu berisi preman. Hampir seluruh wilayah. Dan saya dapat informasi bahwa mereka memang menggaji tiap desa itu ada preman yang dia pasang. Oke, tunggu. Bapak berangkat ke sana dan itu sudah dilakukan berkali-kali. Ya. Yang ingin Bapak katakan, setiap Bapak berangkat ke sana, ada orang-orang tak dikenal Ya. yang berupaya untuk mengintimidasi. Betul. Itu selalu. Intimidasi apa yang dialami? Jadi dikejar, diteriak-teriakin, dan menariknya setelah dia teriak-teriak direkam kayak gitu, itu tahu-tahu pengacaranya Pantindak Kapuk punya videonya, sementara saya nggak punya. Artinya mereka melapor dong, berarti kalau dia bantah bahwa bukan bukan premannya Pik 2, kok Anda punya rekamannya, sementara saya nggak punya. Ya, saya menyaksikan sih ada beberapa footage ya, ada beberapa dokumentasi. Bapak semacam diusir begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau kita coba pikir ya, Pak ya, coba kita berusaha untuk masuk ke dalam pikir bahwa jangan-jangan mereka nggak kenal, ada pendatang, terus dianggapnya, oh mau buat apa di sini dan lain sebagainya. Dan kalau mereka mengaku bahwa mereka warga di sana, warga setempat yang merasa terganggu terhadap kehadiran Pak Said Didu, waktu itu apa yang Bapak jawab? Saya menyatakan kalau saya masuk wilayah proyek dia wajar dong usir. Tapi kan saya berada di kampung, tempat umum, bukan tempat mereka. Jadi saat itu kadang-kadang saya lagi cari tempat sholat di masjid, ada juga di masjid untuk ngejar. Jadi memang, jadi saya bilang
CCTV mereka itu canggih sekali. Karena itu hampir seluruh 7 kecamatan. Kalau Said Didu turun tuh, sepertinya mereka udah tahu Said Didu akan ke sana gitu. Pak Said nggak takut, Pak? Nggak khawatir, Pak? Saya sampai titik bahwa kalau Said Didu sudah mengalah, maka negara ini sudah dikuasai mereka. Titik pemikiran saya. Kalau memang ini menyebabkan saya dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah, maka inilah jihad saya yang terakhir. Itu sampai di titik itu saya percuma ngancam saya. Karena yang saya harapkan Anda melakukan perbaikan. Bapak nggak coba laporkan, Pak, bahwa ada perbuatan yang tidak menyenangkan ketika Bapak datang ke sana? Kalau dilaporkan, pasti malah membesarkan mereka dan gajinya semakin naik. Karena begini, dulu bayangkan sering ngirim orang untuk demo ke rumah saya ini. Oh ya? Ya, Ini kapan ini? itu sekitar sebulan lalu lah. Berdemo di depan Ya. kediaman pribadi? Ya. Oh, saya baru dengar nih. Nah, yang itu. di demo justru sipil. Ya. Justru gerakan sipil Ya. yang di demo. Nah, dia masa mendemo ke rumah saya dan itu Bukan pejabat publik. yang bukan demo pejabat gitu. publik dan itu sekitar berapa? 12 mobil ya. Oke. 12 mobil datang, untung masyarakat di sini menghadang di sana. Nggak boleh masuk. Apa yang disampaikan dalam demo itu, Pak? Saya kebetulan lagi di Serang, Pak, rumah Bapak lagi di demo. Loh, apa urusannya rumah saya? Jadi maksud saya begini. Nggak, apa pesan yang mereka sampaikan? Apa yang Ya, mereka mau gaungkan sampai dia- ke depan rumah ini? Dia selakukan bahwa ini rumah provokator. Loh, memang saya mau memprovok kebiadaban yang Anda lakukan supaya publik paham. Itu bukan provokasi, hanya membuka fakta bahwa terjadi kezoliman yang dilakukan oleh pengembang P2. Itu adalah cara Bapak untuk unlock ya, Pak ya, Ya. untuk membuka yang Bapak sebut tadi. Jangan-jangan ini adalah jalan untuk membuka kotak Pandora Betul. semuanya apa yang terjadi gitu. Tapi balik lagi soal demo tadi. Saya mau dalamin itu ya. Karena terus terang saya 16 tahun sebagai wartawan, saya baru melihat fenomena ini di mana rumah pribadi didatangi. Oke, yes, kalau misalnya ada dalam beberapa kasus pejabat publik di demo rumah pribadinya. Tapi itu pun bahkan rumah pribadinya pejabat publik itu kalau di demo mereka langsung lapor. Jadi saya punya suratnya, surat mereka, dan lucunya polisi tidak melarang. Tidak menulis bahwa ini tidak boleh. Tidak boleh. Akhirnya terjadilah bahwa lucunya diizinkan lewat depan rumah. Itu kan lucu. Jadi nah, itu kenapa saya tidak melaporkan, karena pasti ini nggak ada gunanya. Coba bayangkan, di bulan-bulan Juni, Juli, saya akan mulai teriak ini di bulan Mei. Siapapun yang foto dengan saya di sana, pasti besoknya dipanggil polisi. Oh ya? Ya, dipanggil polisi. Itu Jadi- nyata terjadi. Terjadi, banyak sekali rakyat lainnya, rakyat ketakutan. Ketemu Said itu nggak bisa. Nggak bisa sama sekali, karena Atas dasar apa pemanggilan? Kan nggak boleh serta-merta pemanggilan itu dilakukan, itulah Pak. polisi. Itu polisi. Dia katakan ikut menyebarkan hoax gitu. Itu mereka melakukan itu. Nah, Tapi baru tidak ada yang ditangkap lah ya, Pak ya. Sekedar minta keterangan dan sebagainya minta kan, Pak. keterangan dan ditakut-takuti. Nah, kalau saya ketemu orang, umpamanya saya turun dan saya wawancara ya, atau lihat fotonya, itu dipanggil. Selalu dipanggil. Saya panggil ya, Pak ya. Pak, saya khawatir kalau kita lama-lama berdiri di sini juga, saya khawatir juga di depan nanti ada yang demo, Pak. Daripada kita diskusi di halaman ini dan terlihat orang makin Oke. banyak kerumunan di sana dan akan ada berdemo, ya sebaiknya izin kami boleh masuk ke dalam, Pak. Kita di dalam aja ngobrol lebih. Lebih safety dan jangan sampai ada demo berikutnya. Terima kasih Pak Said sudah menerima kami di kediaman Pak. Dan ini kediaman saya baru tahu ya Pak, ternyata di daerah Tangerang. Yang saya ketahui Pak Said Didu ini dulu adalah pejabat di Kementerian BUMN. Kalau nggak salah itu sekretaris Kementerian BUMN tahun 2005-2010 ya Pak ya. Ya. Di mana saya sempat berpikir nakal sebetulnya Pak ya. Kok iya pejabat BUMN tinggalnya di daerah Tangerang, Pak? Biasanya para pejabat-pejabat itu, apalagi ya hampir 6 tahun menjabat di BUMN, biasanya sudah punya properti ataupun rumah mewah minimal di Jakarta Selatan, Pak. Nah, jadi saat saya menjabat tuh, saya ke KPK. Ini gaji saya sekian, nambah harta saya kira-kira yang aman setahun berapa. Oke. Nah, itulah
Rumah ini saya miliki 96 sebelum menjabat, jauh. Sebelum menjabat? Jauh sebelum menjabat. 96, saya 2005 kan berarti 10 tahun setelah saya punya rumah di sini baru menjabat. Dan itu di era 3 menteri yang silih berganti Ya, ya Pak? Ya? silih berganti. Nah, saya selalu pikir tuh kalau pejabat jangan sampai ada pejabat mati sebelum meninggal. Saya nggak mau. Mati sebelum meninggal itu adalah orang yang punya kesalahan, sudah pensiun, takut bicara, karena takut boroknya dibuka. Kan kita dengar Bapak juga mengundurkan diri dari Ya. posisi Bapak waktu itu. Oke, sedikit banyak kita sudah tahu sih sebetulnya Pak. Dan Bapak menyebutkan alasan Bapak adalah untuk menjadi manusia merdeka, betul ya Pak ya? Ya. Merdeka dari apa Pak? Jadi saat itu, kan saya dengan Jokowi itu sampai 2016. Oke. Tapi setelah saya buka Papa minta saham, Ya. saya buka tentang tenaga kerja Cina asing, saya buka tentang penyerahan tambang-tambang. Oke. Kok saya kok dilarang? Oh, Oke. orang ini nggak cocok. Nah, akhirnya Bapak pabrik paham, saya nyampe rumah, saya sholat maghrib, saya tanya istri saya, tabungan masih ada nggak, Mam? Oke. Kenapa? Kelihatannya saya nggak cocok lagi. Oke. Saya mau mundur semua dari jabatan dan menjadi manusia merdeka. Dan mas ini saya kehilangan penghasilan 272 juta. Mengapa saya harus bertanya ke personal itu ya Pak Said? Karena Anda pasti juga sudah mengukur resiko apa yang akan Anda hadapi ketika Anda dalam tanda kutip berisik dalam isu apa yang terjadi di pagar laut. Ya. Profiling Anda akan segera terekspos, dibuka. Negatif narasi akan segera di-up dan lain sebagainya hanya untuk menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Maka ini adalah kesempatan Pak Said untuk menjawab itu semua. Karena pada prakteknya orang akan berpikir selalu motif-motif dan motif. Apa di balik ini semua? Tidak jauh pasti orang akan berpikir, apakah iya ini motif ekonomi? Selain itu, apakah jangan-jangan ini motif sakit hati? Karena Pak Said Didu tidak diajak masuk dalam kekuasaan. Atau jangan-jangan ini adalah cara untuk kemudian galak di depan, kemudian untuk mendapatkan posisi jabatan, Pak. Saya nggak mau bersuuzon, tapi pada prakteknya, hari-hari ini kita bisa melihat wajah-wajah banyak yang ada di dalam duduk kursi kekuasaan seperti itu, Pak. Saya 34 tahun dalam birokrat. Ya. Mulai dari Pak Harto, dan saya dekat sekali sama Pak Harto, dekat sekali dengan Habibie, dekat semua. Tapi saya orang kalau nggak cocok aja. Itu selalu saya. Jadi mungkin orang tidak paham saya. Kalau nggak cocok saja. Jadi, nah terus kalau menganggap ngejar jabatan, umur saya sekarang 62, kok nggak penting-penting lagi, nggak penting amat lagi. Ngejar ekonomi, anak saya sudah hidup berkecukupan. Udah cukup lah. Betul. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul. Dan dari situ kita bisa belajar bersyukur. Itu yang Bapak ingin katakan. Jadi saya ingin katakan begini. Kita memang harus merancang hidup kita ke depan. Saya waktu menjabat semua orang menawarkan main golf. Saya menyatakan kalau saya pensiun nanti saya nggak mungkin bisa bayar golf. Nah, kita memang harus merancang hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pemain bayaran, nunggu dibayarin. Oke, mohon maaf sekali lagi Pak Said Didu. Mohon izin, saya harus kembali menempatkan posisi saya kepada orang yang barangkali skeptis terhadap Pak Said Didu. Golongan-golongan mereka. Golongan-golongan yang menganggap bahwa apa di balik ini semua gitu. Yang terakhir saya dengar bahwa tidak kebetulan Pak Said Didu mengurusi persoalan pagar laut di sana, di Kabupaten Tangerang. Disebutkan karena Pak Said Didu memiliki tanah di sana. Kalau nggak salah sekitar 10 hektar. Yang juga terdampak akibat proyek yang disebutkan akan berjalan dan sedang berjalan. Betul Pak, semata-mata ini adalah untuk membela apa yang menjadi hak Bapak sendiri. Bahkan ada lagi narasi yang lebih jauh berkembang, jangan-jangan ini hanya untuk menaikkan harga pasar dari tanah Bapak yang ada di sana. Betul sebetulnya Pak, ceritakan kepada kami. Jadi tanah saya tuh saya beli 90, berarti 34 tahun lalu. Oke. Jadi lebih dulu punya tanah saya daripada PIP. Oke. Jadi agak lucu, saya seakan-akan tak Said itu memperjuangkan tanah itu. Dan berapa luasnya Pak? ada yang lucu, saya tahunya 10 hektar. Di rootnya pembebas tanah PIK 2 malah lebih tahu luasnya tanah saya daripada saya. Berapa Pak?
Ya sekitar kata dia hanya sekitar 9, sekian gitu. Jadi betapa ininya mereka gitu, perhatiannya kepada saya. Di gitu, daerah kan. mana, Pak? Daerah Kronjot, daerah Kecamatan Kronjot. Nah, kalau dia beli semua tanah dengan harga yang menguntungkan rakyat, saya punya pikiran, udahlah ambil aja tanah saya gratis. Oh ya? Ya, Anda sampaikan itu? saya sampaikan secara terbuka. Oke. Nah, terus kenapa saya dituduh bahwa saya mau bernegosiasi sama mereka? Jadi mereka memang sudah ada instruksi. Kebetulan saya punya, supaya mereka tahu, saya punya orang di dalam WA grupnya mereka. Keluar instruksi memang, Oke. hajar terus Said Didu. Wow. Karena Said Didu ini adalah istilahnya biang kerok terbukanya kotak Pandora kesalahan yang terjadi. Balik lagi tuh Pak, soal motif ya Pak. Bapak sudah mengatakan bahwa yes, itu adalah memang ada lahan di sana, kemudian juga ini bukan menjadi landasan utama Bapak untuk Nggak ada sama sekali. membuat ini semua terekspos. Menjadi, saya berani katakan Bapak yang menjadi garda terdepan lah ya Pak ya. Dan punya peran besar untuk kemudian ini bisa sampai ke telinga para pembesar dan melakukan tindakan yang hari-hari ini kita lihat, dicabutlah HGB-nya, kemudian juga pagar lautnya dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Lalu motif Bapak itu apa Pak? Negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip. Mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut. Itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah. Mengenai yang sedang bergulir pasca dicabutnya pagar laut itu adalah siapa yang tersangkut? Siapa yang patut bertanggung jawab di balik pagar laut? Negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki. Oligarki sudah membeli partai politik. Oligarki sudah membeli aparat hukum. Oligarki sudah memegang semuanya dari semua. Bahkan oligarki yang menentukan siapa yang bisa jadi presiden. Ini sudah sangat berbahaya. Dan oligarki ini sekarang repotnya adalah karena dia sudah masuk kepada hal yang sangat prinsip. Mengambil tanah rakyat, mengambil tanah negara dengan cara mereka. Ini sudah sangat bahaya. Mas Abraham lihat bagaimana saya teriak di atas bambu di tengah laut. Itu betul-betul emosi saya. Emosi saya dalam hati saya, ya Allah. Apakah Allah mengutus saya untuk membuka semua ini untuk menyelamatkan negeriku? Itu yang ada di kepala. Tapi saya percaya Pak Prabowo, karena saya baca bukunya semua, buku Pak Prabowo saya baca semua bahwa prinsipnya kan beliau begini. Negara ini paradoks karena negara kaya rakyat miskin. Untuk menyelesaikan ini maka hanya dua cara. Satu, ekonomi yang dikuasai oleh oligarki atau harus dikembalikan rakyat. Politik yang sudah dikuasai oligarki juga harus dikembalikan kepada rakyat. Nah itu yang saya bantu Prabowo bahwa kita buka semua ini sehingga dua, keinginan Pak Prabowo itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah kelihatannya ada kemajuan tiap hari walaupun kesabaran publik, saya selalu diingatkan orang, Prabowo nggak mungkin lepas dari oligarki. Saya bilang insya Allah bisa. Kenapa? Karena saya tahu bapaknya itu sosialis, Sumitro Joyo itu semua. Saya tahu pemikirannya dia sosialis, bukan bukan kapitalis. Nah, karena saya tahu lambannya maka ini saya punya keyakinan bahwa dia akan melaksanakan apa yang terjadi, menyelesaikan ketimpangan yang terjadi.
Itu menarik Pak soal buku, karena saya juga mendapatkan buku dari beliau Pak, yang diberikan kepada saya dan ditandatangani langsung, dan saya sudah baca juga. Memang ide-ide negarawanan ada di sana Pak, memang. Dan kita berharap itu memang menjadi ya, rambu moral ya Pak, ya panduan lah untuk kemudian bagaimana memimpin negara dan pemerintahan ini ke depan. Bapak pernah berpikir nggak ini eksesnya akan seperti ini Pak, bahwa semua turun loh Pak, KKP, kemudian TNI Angkatan Laut, agraria dan tata ruang pertanahan, sipil, nelayan, mencabuti sebuah simbol yang kita nggak pernah pikirkan Pak, ini mungkin terjadi Pak, karena pertarungan narasi kan terus terjadi. Disebutkan bahwa itu kan tadinya adalah tanah warga dan desa, yang mana itu terjadi karena adanya abrasi. Dia menyatakan bahwa ini hasil abrasi. Dia lupa bahwa ini kan sebenarnya namanya tanah musnah menurut PP 21 tahun 2021 yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya menduga bahwa pembongkaran laut dan lain-lain itu memang keinginan oligarki sehingga dimasukkan di Undang-Undang Cipta Kerja. Ada tanah musnah namanya. Tanah musnah ini bisa dibangkitkan kembali, ada pemiliknya. Dia lupa. Nah, Pak Sofian Jalil 2022 menyatakan tanah musnah itu hanya bisa kalau diberikan kepada masyarakat yang di sana dan tidak bisa dimiliki. Oh, oke. Berarti sifatnya HGB berarti? HGB. Dia pengelolaan. Oh, pengelolaan. Pengelolaan dan tidak bisa dialihkan. Nah, akhirnya anggaplah itu hasil abrasi, maka kenapa beralih menjadi HGB? Nah, dia nggak ngitung itu. Jadi masih kurang canggih mainnya. Perampokan dan perampasan aset yang dilakukan PIK 2 itu ada 5. Satu itu adalah tanah rakyat yang dibeli dengan harga sangat murah lewat intimidasi. Oke. Yang kedua, tanah rakyat yang luasnya agak tinggi itu yang dibeli dengan cara kriminalisasi. Yang ketiga adalah pengambilan aset negara, jalan, sungai, irigasi itu hilang. Yang keempat adalah tanah PSN yang 1.700 hektar itu kan punya perhutani, dikelola perhutani. Apa haknya Jokowi menyerahkan ke Aguan? Tanpa lelang. 1.700 hektar ini melanggar, walaupun sekarang udah. Yang kelima, ya laut. Mereka sudah plot itu, seluruh pantai itu yang akan direklamasi dengan rekayasa bahwa dibeli dari rakyat itu 1.500 hektar. Kalau mereka menyebutkan bahwa mereka sudah beli itu, mereka punya nggak semuanya, sebagian, dan itu dibelinya berdasarkan prosedur yang benar dan juga dibelinya dari rakyat. Itu semua proses itu terjadi 2021 setelah PP 18 2001 keluar dan menyatakan sudah ada proses 82. Kita tahu kalau Anda mau cari segel Tur ke Samatre di Senen sana, itu memang 82 yang paling tua. Jadi itu pakai segel sekarang 82. Padahal proses 2021. Logika mana menyatakan bahwa sudah 82 baru dia proses 2021? si rakyat ini, logika mana? Yang kedua, logika mana? Kenapa itu luasnya kok sama semua? Kotaknya sama, mana ada di suatu kampung itu kotaknya sama? Saya juga melihat ada mereka-mereka yang mengakui staf desa, ada pegawai kepala desa dan lain sebagainya, yang mana mereka mengatakan bahwa mereka punya sertifikat di sana dan pagar laut itu mereka yang mengerjakan dengan swadaya bersama dengan nelayan dan sebagainya, begitu ya. Mungkin Pak Said juga sudah mendengarnya. Bapak kaget tidak unsur-unsur ini terlibat di dalamnya? Bukan kaget saya, karena memang terlibat semua. Jadi menurut saya beginilah, ini yang harus diusut semua, mulai lurah, camat, bupati, BPN, mungkin juga aparat kepolisian, apa ini semua itu harus diusut semua. Jadi menurut saya, ya saya pikir perintah Pak Prabowo kemarin sangat jelas kok. Mas Abraham lihat kan betapa ada pembalikan betul-betul bahwa kan pernyataan Presiden Prabowo menyatakan tidak boleh lagi ada yang diistimewakan. Betul. Itu kan clear sekali. Betul. Jadi saya pikir ya mungkin ini tangan Allah bekerja, kami sedang teriak, Pak Prabowo muncul nasionalismenya ketemu. Pak Said,
Saya juga ingin Bapak memberikan perspektif kepada kita ya Pak, mengenai yang sedang bergulir pasca dicabutnya pagar laut itu adalah siapa yang tersangkut, siapa yang patut bertanggung jawab di balik pagar laut. Kan kita tahu sampai 5 hektar itu kan BPN kabupaten, sampai 20 hektar kan BPN provinsi, lebih dari itu kan pusat. Nah, yang biasa dilakukan terlalu banyak mereka ini kan ratusan hektar. Betul, penerbitan itu kan lebih dari 260 hektar disebutkan. Artinya Mohon maaf, lebih dari 260 sertifikat disebutkan. Ya, nah luasnya juga 300 hektar yang satu desa loh. Oke. Yang saya dapat informasi malah itu yang sudah terbit dan sudah ditimbun itu ada 779 hektar di 3 kecamatan. Oke. Nah itu jangan kohot saja yang harus dibuka, data saya sudah ada. Nah itu harus dibuka semua. Malah jadi yang wilayah-wilayah Teluk Naga sama Kosambi itu sudah selesai di Puruk. Nah itu hampir kasusnya sama dengan kohot. Jadi saya berharap ini dibuka semua. Kalau memang itu tanah negara dan itu reklamasi yang tidak sah, maka itu harus dikembalikan ke negara. Nah jadi ya udahlah. Oke. Kalau di dalam posisi ini negara bisa digugat nggak sih Pak? Itu bisa saja, tapi kan begini, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua. Daripada negara yang membayar kerugian. Itu political choice ya Pak? Ya, political choice. Nah, itulah saya katakan, Pak Prabowo di 100 hari ini, dia dihadapkan pilihan, apakah membela oligarki atau mau bersama rakyat melawan oligarki, itu kenyataan. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan Mungkin nggak sih ada win-win dalam hal ini, kompromi misalnya disebutkan Pak? Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan Pak, sebagian saja karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian beresiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN Pak, juga menyarankan saya itu. Nah, kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki juga ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari gua. Kira-kira Pak, sejujurnya Pak, ya. Siapa di balik semrawut ini semua? Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Itu kan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Disebutkan akan ada evaluasi dari proyek strategis nasional. Bahkan dalam doorstop terakhir depan awak media, Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian menyebutkan bahwa PIK 2 itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional, Pak. Bisa Bapak jelaskan kepada kami sungguhnya di balik ini semua? Pak Erlangga mengumumkan bahwa PIK 2 PSN itu kalau nggak salah 3 atau 4 Maret 2024. Dan setelah menghadap Pak Jokowi, dia akan menyatakan setelah kami menghadap presiden maka akan muncul PSN yang disebutkan itu PSN PIK 2, BSD dan beberapa lagi. Tapi yang paling kan BSD yang PIK 2. Terus tanpa penjelasan apa-apa. Baru keluar keputusan Menko Perekonomian bulan April. Tanpa peta. Kita nggak tahu yang mana batasnya. Baru bulan Juni baru ada peta. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Maret, sejak April itu PT Agung Sedayu itu dengan pembebasan lahannya itu namanya PT, ada PT-nya. Nah, itu merubah semua nama PIK dulu. PIK itu mulai PIK 1, PIK 2 sampai dulu PIK 2 itu hanya Kosambi. Teluk Naga PIK 2, PIK 3
sampai Kronjo PIK 9, Tanara PIK 11. Setelah keluar bahwa PIK 2, bahwa PSN PIK 2, maka seluruh diganti nama PIK 2. Pak, berarti di balik ini semua semata-mata tujuannya ataupun goal terakhirnya adalah reklamasi ya Pak, untuk ekonomi Pak? Dua, jadi reklamasi dan penggusuran rakyat, tanah rakyat dengan sangat murah. Dan ingat wawancara Aguan di Tempo kan menyatakan bahwa dengan PS saya harus bekerja sesuai hukum dong. Nah, sesuai hukum. Nah, sesuai hukum itu maksudnya tidak boleh dihalangi. Itu kan maksudnya dia. Apa sih konsekuensi dari sebuah proyek yang disebutkan sebagai PSN Pak dengan proyek-proyek lainnya? Oke, satu, PSN itu semua aturan yang berlaku tidak ada, hanya peraturan pusat. Daerah nggak ada lagi. Yang kedua, bahwa seluruh resiko kalau ada yang terhambat maka negara yang tanggung. Jadi memang harus berhati-hati untuk menerbitkan yang satu itu ya Pak ya? Dan saya lihat Pak Jokowi betul-betul memanfaatkan itu untuk membayar biaya politik yang dikeluarkan. Itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah karena tidak tahu siapa sih koordinator konsorsium pembangunan IKN kan Aguan. Ya, nah ya, itu, saya juga mengetahui itu karena saya sempat mewawancara yang bersangkutan Pak ketika ada di IKN waktu itu di tanggal 16 Agustus 2024. Waktu itu saya mewawancarai bersangkutan dan mewakili konsorsium investor lokal untuk pembangunan IKN. Menurut Bapak apa kaitannya Pak? Saya sih lihat ya pemaksaan aja. Jadi ambisi pribadi Jokowi yang harus dibiayai oleh swasta sehingga dia harus dibayarkah dengan PSN PIK 2, PSN Rempang, PSN Surabaya saya yakin juga ada kaitannya, PSN BSD, dan itu kan sangat lucu, PSN tanpa kajian, tahu-tahu keluar di akhir-akhir Mesir. Pak, di akhir ini semua Pak, saya ingin mau tanya ke Pak Said Didu. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada Pak Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan? Saya menyatakan Pak Prabowo, negaramu sedang terancam diambil oleh oligarki. Aset-aset negaramu sudah sebagian besar di tangan oligarki dan bukan di tangan rakyat. Segera bertindak sebagai presiden. Dan saya masih percaya sama Bapak, rakyat bersama Bapak apabila Bapak memilih mengambil kembali kedaulatan dan ekonomi dari oligarki. Ya, isu di balik layar bahwa Pak Prabowo merasa punya hutang budi kepada Jokowi. Nah, perlu saya sampaikan, Pak Prabowo, Presiden Soeharto itu menjadi presiden karena super semar Bung Karno. Artinya, peran Bung Karno menjadikan Pak Harto sebagai presiden. Ini sekali. Pak Habibie menjadi presiden karena Pak Harto menyerahkan ke Pak Habibie. Artinya, Pak Harto menjadi presiden itu peran Bung Karno sangat besar. Pak Habibie menjadi presiden, peran Pak Harto sangat besar. Sementara Pak Prabowo jangan merasa ada beban hutang budi. Pak Prabowo sudah mendekati 10 hari, 100 hari. Menurut saya agak lamban untuk menunjukkan bahwa Bapak ingin menyelamatkan negara. Tapi saya berterima kasih mendekati 10 hari, 100 hari, Bapak masuk kepada isu yang sangat sensitif adalah menyentuh oligarki. Jadi saya masih punya harapan. Terima kasih. Atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya. Yang benar seperti apa? Pagar laut bambu sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Namun mirisnya, di tengah upaya penyegelan dan pembongkaran pagar laut, sejumlah titik justru memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sebanyak 263 yang diterbitkan di perairan sekitar Tangerang, Banten. Kami
kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20. Namun tanpa adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL, maka setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan akan dikenakan sanksi. Apalagi jika ada sertifikat di dasar laut, maka dipastikan ilegal. Bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Ada ketentuan sebelum 5 tahun kalau memang ternyata ada yang tidak sesuai, baik itu ada yang tidak sesuai atau cacat baik prosedur maupun material, apalagi kalau ada cacat hukumnya, itu maka harus segera dievaluasi. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Sobat, saya Abraham Silaban. Dalam tugas-tugas profesional saya sebagai seorang jurnalis, saya berupaya untuk meliput berbagai peristiwa, mencermati satu isu dengan prinsip rambu moral kode etik jurnalis yang saya junjung tinggi, yaitu cover both side alias berimbang. Untuk itu penting dan wajib bagi saya untuk menemui perwakilan representasi dari PT Agung Sedayu Group yang disebut-sebut bahkan sudah mengakui bahwa sedikitnya ada 254 sertifikat HGB yang disebutkan bagian dari pagar laut 30,16 km. Saya bersama dengan Bang Muanas Alaidit. Bang Muanas, sehat Bang? Sehat. Terima kasih ya Bang Ro. sudah menerima saya Bang ya. Sama-sama. Iya. Dalam beragam kesempatan saya suka melihat Bang Muanas ini sesungguhnya, dan pada akhirnya saya ketahui bahwa ternyata kuasa hukum PT Agung Sedayu Group, betul ya Bang ya? Iya, betul. Oke, sejak kapan tuh Bang? Ya, kurang lebih sekitar setahunan lalu lah. Sudah setahun yang lalu ya Bang ya? Oke. Dan kelihatannya hari-hari ini menjadi hari yang melelahkan. Melelahkan, iya. Oke. Cerita kepada kami Bang, kenapa melelahkan? Ya, karena memang rame kan soal masalah pemberitaan berkaitan dengan isu-isu narasi negatif terhadap PIK 2 kan. Kita bisa lihat dari isu kemudian masalah pagar laut ya. Kemudian ya beragam isu-isu lainnya lah. Oke. Yang ingin kami ketahui bagaimana suasana batinnya PT Agung Sedayu Group. Kalau lebih spesifik lagi, bagaimana suasana batinnya Pak Aguan hari-hari ini? Kalau Pak Aguan saya udah lama juga nggak tahu ya, nggak komunikasi. Kita biasanya ada tim aja di internal untuk menyelesaikan pekerjaan seperti biasa, dan termasuk ya perkembangan beberapa hari ini itu aja. Oke. Jadi betul ya Bang, dari total disebutkan 263 sertifikat hak guna bangunan, ada 2 anak usaha di bawah payung Agung Sedayu Group memiliki setidaknya 254 hak guna bangunan, sisanya 9 perorangan yang memang bagian dari PT Agung Sedayu Group atau PIK 2 atau apa lagi Bang? Iya, kalau kemarin kita mencermati dari pernyataannya Pak Menteri kan jelas ada 2 anak
perusahaan itu kan. Iya. Yang masuk dalam PIK 2 itu ada PT CIS dan PT IAM itu kan. Nah, itu kan sebetulnya yang perlu kita luruskan kepada publik bahwa tidak pernah ada yang namanya sertifikat laut. Oke. Tidak pernah ada yang namanya sertifikat pagar. Ya. Jadi istilah HGB pagar laut itu adalah hoax. Tidak benar. Nah, ini juga memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. HGB yang dimiliki oleh anak perusahaan ini, ya, ini adalah lahan tambak yang terabrasi. Oke. Ya. Dalam kata lain, Abang mau katakan itu daratan? Iya, daratan. Sebelumnya. Berdasarkan suratnya. Surat apa, Bang? Ada, kalau kita kemarin mencermati dari pernyataannya Pak Menteri, di situ kan ada HGB ya, di luar yang punya masyarakat ya. Di luar punya masyarakat, di situ ada HGB. Nah, HGB itu kemudian sebelumnya kan ada SHM dari masyarakat. HGB perusahaan ini beli dari masyarakat, beli dari rakyat. Ya. Nah, HGB ini ternyata pada saat dibuka dokumen dalam pernyataannya Pak Menteri kemarin, ditemukan ada girik tahun 82. Betul kan? Ada girik tahun 82. Nah, girik tahun 82 itu berikan gambaran bahwa itu adalah empang dan tambak yang hari ini terabrasi. Kita koordinasikan kepada BPN setempat untuk bisa gak ini dilakukan proses jual beli? Ada gak peraturan perundang-undangan yang dilanggar? Gak ada, karena ada perda justru diperkuat, ya. Nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan tata ruangnya itu adalah daratan itu. Gitu loh, walaupun eksistensinya lautan, ya, tapi tata ruangnya itu peruntukannya adalah daratan. Nah, sehingga kemudian ditransaksiin jual beli 2023, 2024 HGB dibayar pajak-pajaknya, ya kan? Ada PPHTB, PPN normal. Nah, kemudian ada surat izin persetujuan penggunaan permanfaatan laut. Oke. Jadi itu sudah sesuai dengan aturan, gitu loh. Disebutkan oleh Walhi, bahkan disebutkan juga banyak sekali kajian-kajian pengamat tata kota dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa citra satelit itu tuh nggak berubah dari tahun 80 sampai sekarang, Bang. Dan itu bukan wilayah daratan, Bang. Yang kok kita aneh bahwa hari ini laut yang semestinya tidak bisa disertifikasi, kok iya bisa disertifikasi. Bahkan hari ini ada arah untuk diprivatisasi oleh PT yang Anda pegang. Ya, ini kan framing namanya. Framing menurut kita, pendapat. Karena kalau kita bicara soal masalah kepastian, itu kan bicara basis data. Ya kan? Secara fisik ditemukan ada girik 82. Pemiliknya tidak pernah dibatalkan. Ya enggak? Fisiknya lokasi ada sama mereka dipagarin bambu. Ya kan? Dipagar-pagar itu kan sama diantaranya kan kalau kita lihat kalau lihat dari Google Map itu kan ada dalam posisi terkapling-kapling kan mereka kan. Betul. Kalau dilihat-lihat kan. Iya. Artinya di situ memang mereka warga mempertahankan harta benda. Kita harus bisa menempatkan nih, mereka ini mempertahankan harta bendanya supaya apa? Supaya nggak hilang, supaya nggak musnah. Ya kan? Ada. Nah, ketika dokumennya ada, fisiknya kemudian ada, kita koordinasikan dong kepada BPN setempat. Apakah kemudian misalnya ini sah nggak kalau misalnya dilakukan pembelian? Dibuka dokumennya, ada perdanya, ya sah, diterbitkan oleh BPN setempat. Nah, terus di mana masalahnya? Kalau misalnya hari itu ya, dalam posisi hari itu dikatakan bahwa itu masuk dalam kualifikasi tanah musnah, ya berarti kita nggak akan beli, kan begitu. Oke, Anda ingin mengatakan bahwa itu murni abrasi yang diketahui? Murni abrasi. Jadi kalau persoalannya abrasi, saya kira yang paling berwenang adalah buka dong datanya dari BPD Kabupaten Tangerang. Apa sih yang terjadi pada kurun waktu 2013-2015? Pak Zaki Iskandar, mantan mantan bupati dua periode itu mengatakan pada saat dia melakukan keliling tuh ya, keliling mengajak
sejumlah media menyewa speedboat, dia melakukan investigasi di sepanjang Pantai Pantura. Itu kondisinya luar biasa, erosi, sampah di mana-mana, abrasi. Coba dicek data berapa lahan warga yang hilang, berapa kemudian desa yang hilang. Oke. Tapi kita juga patut pertanyakan, bisa seluas itu ya, 500-an hektar disebut, bahkan sepanjang 30, sekian kilometer tuh pagar bambu itu. Tapi lepas dari itu kan pemerintah juga sudah menegaskan sesungguhnya bahwa itu adalah wilayah laut sebetulnya Bang, yang memang tidak semestinya disertifikasi, sekalipun memang dia harus mengatakan ada penelahan di dalamnya. Ya ini kan persepsi, pendapat, ya kan, pendapat dong. Kita nggak mungkin kemudian membeli, kalau kemudian BPN setempat pada saat itu misalnya mengatakan bahwa ini lahan yang sudah dianggap musnah, tidak bisa ditransaksikan. Saya mau tanya ya Bang ya, ketika kemudian pengambil alihan atau ya pembelian lah tepatnya, pembelian lahan-lahan itu, kan disebutkan sudah diketahui bahwa pagar-pagar bambu itu sudah ada di situ, atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya, yang benar seperti apa? Kan nggak fair, seolah-olah kalau nggak ada yang bertanggung jawab, ya berarti PIK 2 harus bertanggung jawab. Ya nggak fair dong kalau kayak begitu. Ya kan, justru makanya kita mendukung kalau pagar-pagar itu kalau memang nggak ada yang mengakui, ya dibongkar saja. Sudah diketahui bahwa pagar-pagar bambu itu sudah ada di situ, atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya, yang benar seperti apa? Sekarang begini, ya, yang kita beli ini lahan. Oke. Kita nggak pernah beli bambu. Oke. Ya kan? Kalau kita kemudian beranggapan bahwa pagar-pagar bambu itu dituduhkan kepada kita, ya. Ingat, pagar bambu ini panjangnya adalah 30 km. Ya. Dan ini meliputi 6 kecamatan. Ya. Sementara sertifikat anak perusahaannya kita itu berada di 1 kecamatan. Di Kohot. Itu pun di 1 desa. Bagaimana mungkin mengkaitkan pagar yang 30 km itu dengan punya kita? Ya, itu satu. Kedua, kesaksian dari mantan Bupati Zaki Iskandar. Bahwa pada saat dia dilantik, dia menyewa speedboat di tahun 2014. Dia mengundang sejumlah media untuk melakukan investigasi ke lapangan, mengecek sepanjang pesisir pantai utara yang terkena dampak abrasi, lingkungan hancur semua, erosi. Di situ beberapa media melakukan foto, nggak sengaja ditemukan sudah ada pagar-pagar itu. Tapi sepanjang apa kan? Sejauh 30,16 km yang ditemukan? Kita nggak tahu. Ya artinya kan kita membuktikan gini loh, bahwa pagar-pagar itu sudah ada. Sementara pada saat itu PIK 2 belum ada. PIK 2 baru ada di 2015, faktanya pagar-pagar itu sudah ada. Sederhananya Abang ingin mengatakan bahwa PT Agung Sedayu Group tidak terlibat sama sekali dengan pematokan pagar laut itu, pagar bambu-bambu di laut itu. Tidak sama sekali. Enggak ada sama sekali. Tidak atau terlibat tidak pernah memerintahkan itu. Pagar-pagar itu sudah ada sebelum PIK 2 ada. Lalu kalau kemudian tidak bisa diketemukan, terus dituduhkan kepada kita, kan itu juga nggak fair dong. Iya dong, kan nggak fair. Seolah-olah kalau nggak ada yang bertanggung jawab, ya berarti PIK 2 harus bertanggung jawab. Ya nggak fair dong kalau kayak begitu. Ya kan, justru makanya kita mendukung kalau pagar-pagar itu kalau memang nggak ada yang mengakui, ya dibongkar saja. Kenapa? Karena dengan pagar-pagar itu justru malah membangun citra negatif kepada PIK, seolah-olah PIK yang kemudian memiliki dan memasang itu. Begitu. Bang, kami mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, Anda juga pasti juga sudah tahu narasi yang disampaikan oleh beliau. Mengatakan bahwa di balik ini semua adalah ya, PT Agung Sedayu Group. Satu. Terus yang kedua, mengatakan bahwa
upaya untuk pembelian lahan-lahan itu, katakanlah demikian ya, atau pengambil alihan lahan-lahan sertifikat dan lain sebagainya yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu, PIK 2, lain sebagainya, apapun itu dilakukan dengan cara-cara yang di luar prosedural, cara-cara yang dianggap dalam tanda kutip intimidatif dan lain sebagainya, dan bahkan disebutkan PSN itu dalam tanda kutip ya, PSN itu sebagai jalan tol disebutkan untuk melakukan dan membenarkan apa yang saat ini sedang dikerjakan sehingga mengerdilkan hak-hak warga yang ada di sana, warga yang terdampak dan lain sebagainya. Menurut Abang seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara soal Said Didu, inilah yang namanya framing, ya, upaya negatif membangun citra terhadap PIK itu seperti propaganda yang dilakukan oleh Joseph Goebbels di zaman Nazi. Kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus akan dianggap orang sebagai kebenaran. Nah, kebohongan-kebohongan itu diantaranya saya melihat juga diduga dilakukan oleh Pak Said Didu. Pertama misalnya, dia membangun citra negatif mengatakan bahwa kita punya jejak digitalnya Pak Said Didu. Dia mengatakan bahwa di PIK 2 tidak boleh pasang bendera merah putih. Itu ada, kita punya buktinya. Ternyata saya baru dengar. Tidak bisa pasang bendera putih itu terjadi pada tahun 2021 pada zaman Covid. Ada sejumlah ormas memasang bendera di jembatan PIK dilarang oleh Wagub sama kepolisian Jakarta Utara, mengatakan bahwa bukan larangan benderanya untuk dipasang, tapi kerumunan karena menyebarkan virus. Tapi dipelintir seolah-olah itu PIK seperti negara dalam negara. Nah, ini kaitannya juga soal pagar laut. Pagar laut itulah yang pernah disampaikan oleh Pak Said Didu juga. Pembatas-pembatas itu dibuat oleh PIK untuk membangun kesan negara dalam negara. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan proyek PIK 2 semuanya PSN. Semuanya PSN, dia bilang. Padahal PSN itu dua kawasan berbeda. PSN itu tanahnya pemerintah, nggak ada sengketa lahan, nggak ada pemaksaan, nggak ada intimidasi. Dia kan punya perhutani. Ini kan yang akan diinvestasikan 40 triliun sama PIK kan untuk membangun wisata terbuka untuk umum kan. Oke. Bukan untuk itu perumahan. Masuk dalam PSN. Tapi dia katakan bahwa dia untuk perumahan. Itu masuk nggak dalam PIK 2 itu yang Oh enggak, beda. Proyek PIK dengan kawasan PIK beda. Tapi dipakai sama Pak Said Didu bahwa seolah-olah kita proyek PIK ini dipakai untuk PSN. Seolah-olah PSN ini dipakai untuk perumahan. Itu yang kemudian memancing emosi publik. Nah, karena Abang sudah mention nama Pak Jokowi ya Bang, aku harus masuk juga. Karena dalam statement yang disampaikan oleh Pak Said Didu, mengatakan bahwa ini ada juga keterlibatan semacam dalam tanda kutip ya kesepakatan ya antara apa yang diberikan sebagai bentuk investasi di IKN oleh Pak Aguan sebagai ketua konsorsium. Saya pernah bertemu beliau di sana dan kami wawancara di sana juga waktu itu yang memberikan investasi di IKN, dan kemudian nggak lama lepas dari itu kemudian hadirlah kemudian PSN yang memuluskan jalan untuk PIK 2. Bagaimana menjawabnya Bang? Jadi mau dibilang bahwa PSN PIK 2 itu adalah kado karena bantuin IKN ya. Gitu. Ya kan gitu kan? Ya sebenarnya kan gitu. Itu gampang dipatahkan lewat timeline. Ya, timeline waktu. Kenapa? PSN itu dari 2022 prosesnya. Tanya ke Bupati. Diajukan dulu tahapannya. Sampai berjalan terus, sampai kemudian diratas, sampai kemudian dibahas di gubernur, di provinsi, dibahas lagi di tingkat kepetian, diratas lagi, kemudian sampai ke tangan presiden. IKN itu baru 2024. PSN lebih dulu. Bagaimana kita mengatakan bahwa orang jangan PSN, IKN adalah kado dari itu, bagi saya itu enggak. Ya, tapi kan investasinya kan tidak lantas kemudian tahun 2024 dimulai kan. Iya, kalau pendapat saya, pendapat kita begitu. Jadi bukan kado lah itu. Tapi belakangan ini ada yang menarik Bang. Ketika di doorstop Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa PIK 2 itu bukan PSN Bang. Ya memang PIK 2 bukan PSN, betul dong jawabannya Pak Erlangga Hartarto. Karena dua kawasan berbeda. Di sini 1.755 hektar hutan lindung hanya milik perhutani, memang dipergunakan
untuk merehabilitasi lingkungan. Oke. Mangrove yang rusak mau ditanam kembali. Ya, jadi Nah, bagian mana peak yang PSN, Bang? Karena kita harus tahu juga nih, yang mana sih yang proyek strategis nasional itu? Iya, di kawasan hutan di lindung. Perhutan itu. Iya, itu bisa dicek nanti. Di kawasan hutan lindung lahannya milik pemerintah. Nggak ada pemukiman penduduk, nggak ada warganya. Lahannya milik pemerintah, nggak ada sengketa lahan di situ. Begitu. Bang, begini, kalaulah kemudian Abang sebutkan bahwa sudah terdata, sudah ditelaah, dan sudah terdokumentasi semua sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Abang, kenapa pagar laut itu harus dicabut? Kenapa kemudian statement keras harus disampaikan bahwa tidak boleh ada sertifikasi di atas laut, dan siapa yang bertanggung jawab harus diselidiki di balik ini semua, dan bahkan sertifikat yang sudah ditelurkan ataupun dilahirkan itu akan dicabut. Kita begini, kalau ternyata bahwa pemerintah hari ini punya pendapat lain melalui Pak Menteri Nusron, kita akan mengikuti dan taat karena ini adalah produk pemerintah. Kita nggak akan menggugat. Kita akan ikut aturan. Dari awal pun kita ikut aturan. Itu nggak sedikit loh, Bang. 254 sertifikat, dan kemudian itu akan dikaji ulang apabila kemudian itu juga rencananya akan dicabut. Belum lagi disebutkan berangkat dari sini akan dievaluasi setiap PSN dan sebagainya. Tapi fokus di situ dulu deh, yang pencabutan sertifikat itu. Terganggu nggak PT Agung Sedayu Group? Iya, kalau bicara rugi, rugi. Ya? Tapi kan kita, ya jelaslah bagaimana menempatkan kepentingan bangsa jauh lebih besar. Saya pikir itu akan diambil oleh Agung Sedayu dan akan mengikuti produk yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya kita akan taat aja terhadap aturan. Nah, kalaulah kemudian punya berkas-berkas dan lain semuanya itu, Bang, yang dipegang sebagai bukti-bukti itu kan, seharusnya kan punya kesempatan sebetulnya untuk memperjuangkan apa yang dirasa menjadi haknya. Ini kaitannya dengan kepastian ekonomi loh, Bang, investasi dan sebagainya. Kita kan nggak bisa main-main di sini. Kan peraturan itu dibuat untuk kemudian membangun satu iklim usaha. Justru itu, karena iklim usaha, Agung Sedayu ini investasi mau dagang, kita nggak mau banyak masalah, biar bisa kerja. Fokus aja sudah, persoalan-persoalan yang ada ya sudah. Nggak, yang penting kita tunduk, taat terhadap peraturan yang berlaku. Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, semua warga negara tunduk termasuk kita. Tidak akan menggugat negara? Enggak. Bang Mu'annas Al-Aidid, terima kasih sekali lagi. Ya, Mas. Kuasa hukum PT Agung Sedayu Group sudah berbincang bersama dengan saya, Abraham Silap.